Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-9. Meminta bantuan sang penikmat kentu. Beberapa bulan yang lalu, mobil pick-up yang ditumpangi oleh Arif dan ayahnya berguncang-guncang saat melewati jalanan yang tidak mulus bergelombang. Entah sudah berapa kali protes dilayangkan ke pejabat dan dinas terkait, tapi tetap saja jalanan di pedesaan ini tidak pernah baik. Setiap tahun dibiarkan rusak dan hanya ditumpuk dengan koral serta bebatuan kali. Siapapun yang melintas di atasnya pasti berguncang hebat. Walaupun sudah tua, ternyata Suroso masih bisa mengemudikan mobil pick-up-nya. Tampak Halil sedang tertidur di pangkuan Arif. Mereka menuju ke sebuah tempat yang agaknya makin lama makin jauh dari peradaban. Mobil akhirnya berhenti ketika melewati tempat dengan pasir berwarna putih. Ternyata, mereka telah sampai di daerah pesisir. Suroso memberi isyarat agar segera turun. Arif pun turun sambil menggendong Halil. "Bapak belum cerita ke kamu. Mungkin kamu juga bingung, kenapa nama Bapak ada titel bangsawan Rah di depannya. Tidak lain dan tidak bukan memang Bapak keturunan salah satu bangsawan, tapi setelah terjadi sesuatu, Bapak pergi. Meninggalkan jati diri Bapak yang sebenarnya, terlebih lagi Bapak memang orangnya endugal, bobrok. Semua yang kamu tahu tentang Bapak selama ini, Bapak tak bisa menutupi," ujar Suroso, "kamu akan menemui salah satu kerabat jauh. Cuma dia yang bisa membantumu untuk menghancurkan hidup seseorang." "Siapa dia?" tanya Arif. "Namanya Raden Panji," jawab Suroso, "sudah puluhan tahun Bapak tidak pernah bertemu dengannya." Tanpa banyak bicara, keduanya berjalan menyusuri jalanan yang telah diberi paving tersebut. Paving itu mengarahkan mereka ke sebuah perkampungan kecil dan terlihat ada satu-satunya rumah besar yang paling mencolok di sana. Mereka pun akhirnya berdiri di depan gerbang rumah. Gerbang tersebut memiliki dua daun pintu yang terbuat dari kayu jati, dengan pegangan terbuat dari kuningan berbentuk singa. Suroso mengetuk pintu gerbang. Suara ketukan itu tentu saja keras. Orang yang ada di dalam rumah juga pasti mendengarnya. Tak butuh waktu lama bagi kedua orang itu menunggu hingga pintu pun terbuka. Terlihat wajah seorang lelaki dengan jambang dan jenggot lebat serta memakai belangkon muncul di pintu. "Suroso," sapa orang itu dengan suara berat. "Panji," sapa Suroso balik. Tiba-tiba sebuah tendangan diarahkan ke Suroso, tapi jangan salah, meskipun usia Suroso sudah tidak lagi muda, dia dengan mudah menangkis tendangan itu. Terdengar suara hantaman yang cukup keras sehingga membuat Halil terbangun dari gendongan Arif. "Kau mau kita berkelahi di hadapan anak kecil?" tanya Suroso. Raden Panji menoleh ke arah Halil yang terbangun sambil mengucek-ngucek mata. Mata Panji tampak berbinar-binar, seakan-akan melihat boneka yang lucu. "Siapa ini?" "Anak dan cucuku," jawab Suroso. "Ayah, ini siapa?" tanya Halil. Wajah Raden Panji yang tadinya menyeramkan sekarang berubah. "Ini Embah Kakung, Nak." "Embah Kakung?" Halil kebingungan. "Aku punya dua kakek?" "Iya, punya dua kakek." "Hehehe. Ayo mau main ke dalam?" "Embah punya banyak mainan," ajak Raden Panji sambil mengulurkan tangannya. Halil tampak menolak. Tentu saja dengan orang asing yang baru saja dilihatnya dia akan merasa tidak nyaman. "Halil tidak mengapa, dia kakekmu juga," ucap Suroso. Halil ragu-ragu, tapi kemudian membiarkan dirinya digendong oleh Raden Panji. Seperti seorang kakek yang mendapatkan kunjungan dari cucunya, mereka pun masuk ke dalam rumah. Arif benar-benar takjub dengan halaman rumah Raden Panji. Sangat asri dengan berbagai tanaman, pepohonan yang terawat, kolam ikan serta ada kandang ayam. Di samping rumah juga terlihat ada kolam renang. Di bawah pohon mangga besar juga terdapat ayunan. Rumah sebesar ini tentunya menjadi idaman untuk ditempati di hari tua. Seorang tukang kebun tampak sedang memotongi rumput dan membersihkan dedaunan yang berserakan. Arif memperhatikan beberapa sangkar burung yang dijemur dan dikerek ke tiang. Rupanya Raden Panji juga suka memelihara burung. Orang ini cukup misterius, selama ini dia tidak tahu kalau punya hubungan darah dengan orang seperti Raden Panji. "Bapak tidak pernah cerita kepadaku kalau aku punya keluarga seperti dia," bisik Arif.
Ceritanya panjang. Kau bisa tanyakan langsung kepadanya, ucap Suroso. Halil diajak main Raden Panji ke kandang ayam. Dalam sekejap anak itu sudah sibuk mengejar ayam. Terdengar suara jeritan dan kegembiraan dari seorang anak kecil. Wajah Raden Panji juga tampak senang melihat Halil yang gembira. Apa mengajak anak dan cucumu itu sebagai tanda permintaan maaf? Kalau iya, kau berhasil, kata Raden Panji. Jujur aku tidak pernah punya niat untuk meminta maaf, ucap Suroso. Raden Panji menoleh ke Suroso dengan tatapan tajam. Dia cukup murka. Lalu, apa maksudmu pergi ke rumahku? Kau sudah mengotori kehormatan keluarga, lalu kemari buat apa? Mau menginjak-injak kehormatan kita lagi. Aku tidak punya maksud untuk itu. Kau lihat sendiri, kita sudah tua. Umur kita juga tidak akan panjang. Sudahilah semua ini, yang berlalu biarlah berlalu. Lagi pula, aku pergi dari rumah adalah keinginanku yang ingin hidup bebas, bukan hidup dalam kekangan, ujar Suroso. Cuy, prinsipmu itu masih saja tidak aku terima. Kalau saja di dalam darahmu tidak mengalir darah ningrat, aku sudah tebas lehermu, kata Raden Panji, lalu apa tujuanmu kemari? Arif, bicaralah, kata Suroso. Arif menelan ludah. Dia menarik napas sejenak, berusaha menempatkan posisinya dengan benar. Jadi, orang yang ada di hadapannya ini boleh dibilang saudara ayahnya. Lalu, sekuat apa power orang ini sampai ayahnya meminta bantuan kepadanya? Aku ingin menghancurkan hidup seseorang, jawab Arif. Raden Panji melotot. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang meledak membuat Halil terkejut. Namun, karena ada ayam yang melintas di depannya, Halil tidak menghiraukannya lagi. Menghancurkan hidup seseorang? Aku tidak salah dengar, tanya Raden Panji dan lagi-lagi tertawa. Kau bisa meminta bantuan ke bapakmu itu. Dia preman asli, bukan aku. Istriku berselingkuh dengan dia. Dia telah merebut istriku, kata Arif. Lagi-lagi Raden Panji tertawa. Istrimu selingkuh? Heh, bocah. Dengar ya. Istri selingkuh itu karena dua hal. Pertama, kamu miskin. Kedua, kamu kurang hebat di ranjang. Melihatmu dekil seperti ini pasti karena kamu miskin. Hahaha. Itu tidak salah, juga tidak benar. Aku masih bisa menghidupi anak dan istriku, tapi dia mengkhianatiku dengan kembali ke cinta pertamanya, jawab Arif. Ya awakmu kui sing kurang SIP pas kentu. Memangnya berapa kali kamu kentu karo bojomu seminggu, tanya Raden Panji. Tidak pasti, kadang 3 kali seminggu, jawab Arif. Ya gara-gara itu istrimu kabur, kepincut ama orang lain. Orang lain bisa ngentu bojomu tiap hari, kamu cuma 3 kali seminggu. Makanya kabur, hahaha, ledek Raden Panji. Arif menghela napas. Rasanya percuma meladeni omongannya. Tapi memang benar, kata-kata Raden Panji tidak salah. Mungkin juga dia kurang memberikan nafkah batin kepada istrinya. Maka dari itulah Janah pergi. Raden Panji menghentikan tawanya. Dia sekarang berkacak pinggang, seolah-olah seperti raja yang memiliki segalanya. Kau sudah ceraikan istrimu? Tanya Panji. Arif menjawab, iya. Bagus. Kadang memang seorang suami punya problematika yang tidak bisa dia bicarakan kepada istrinya. Sedangkan seorang istri harus melayani suami dalam masa-masa sulit. Aku yakin, kamu tidak banyak menggauli istrimu, karena berbagai persoalan. Jangan takut, aku pernah ada di posisimu. Istriku pernah selingkuh dengan salah satu pelayanku, karena aku terlalu sibuk dan tidak peduli kepadanya. Aku memergoki mereka dan aku beri istriku pilihan untuk pergi dari hadapanku selamanya atau kembali kepadaku. Tentu saja istriku malu dan lebih memilih untuk pergi. Dia pergi, tapi kemudian dibunuh oleh pasangan selingkuhannya. Si pelayan itu menyalahkan semuanya kepada istriku, karena aku mengusir dia dan menghancurkan kehidupannya. Pelayan itu sudah mati, kubuang mayatnya di tengah laut, tutur Raden Panji. Arif menelan ludah. Ternyata benar, orang ini bukan orang sembarangan. Batin Arif, ia merasa merinding juga mendengarnya. Kalau kau ingin menghancurkan kehidupan seseorang, itu pasti bukan istrimu, tapi lelakinya bukan, tebak Raden Panji. Benar, jawab Arif.
Kau sudah benar menceraikan istrimu. Keluarga kita tidak boleh dikotori oleh para pengkhianat. Dan mungkin memang sudah menjadi sifat yang mengalir dalam darah keluarga ini, kita tidak akan membiarkan orang-orang yang mengusik keluarga ini hidup tenang. Pasti orang yang ingin kau hancurkan hidupnya ini orang yang berpengaruh, tebak Raden Panji lagi. Benar, dia seorang ustadz dan orang-orang di sekelilingnya cukup berpengaruh, kata Arif. Jadi begitu. Aku mengerti sekarang. Siapa saja mereka? Orang-orang yang ada di sekitar orang ini, tanya Raden Panji. Ada banyak, dari pejabat DPR sampai wali kota, jawab Arif. Dia sendiri anak dari salah satu ulama di Jawa Timur. Raden Panji mengangguk-angguk. Dia akhirnya mengerti kenapa Suroso datang ke tempatnya. Pantas kau datang kemari Suroso. Ternyata lawanmu berat. Apa Pak De bisa membantuku? Tanya Arif. Raden Panji mengelus-elus jenggotnya. Dia berpikir sejenak. Aku bisa membantumu, tapi syaratnya cuma satu. Beri aku satu wanita yang bisa menemaniku di sini. Arif mengernyit, maksud Pak Dehai? Aku juga seorang laki-laki, butuh pelampiasan. Semenjak istriku pergi aku tidak pernah lagi merasakan nikmatnya surga dunia. Berikan aku satu atau dua terserah, yang penting mereka bisa aku garap, kata Raden Panji sambil tertawa jahat. Maksud Pak Dehai, aku sewa pel? Tanya Arif. Goblok? Tentu saja bukan. PL bakalan banyak penyakit yang dibawa. Aku benar-benar kepingin punya keturunan, jawab Raden Panji. Mau dijadikan istri? Apa aku minta seorang istri? Tidak, aku cuma kepingin perempuan yang bisa aku kentut tiap hari, jawab Raden Panji. Di tempat ini sepi, kalau malam dingin. Kau tahu kebutuhan utama laki-laki apa bukan? Pasti nikmat dan indah jika ada wanita di sini dan sama-sama melepaskan hasrat kenikmatan. Betapa indahnya surga dunia, dan aku sudah lama tidak merasakannya. Arif mengangguk. Inggih, Pak De. Saya tahu. Ya sudah. Syaratnya cuma itu. Kau bisa berikan setelah selesai aku bantu. Kalau kau tidak persiapkan, kamu yang akan aku hancurkan, kata Raden Panji. Arif menelan ludah. Ini permintaan yang tidak biasa, dan berat bagiku. Apalagi ini bertentangan dengan agama yang aku anut selama ini. Namun, Arif berjanji, dan Kadung sudah terlanjur dalam urusan ini, pasti akan aku usahakan. Janjimu aku pegang anak muda. Bersambung.